Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indro Dwi Hatmanto SPD MA PhD selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu tim pendamping sepada dan seluruh peserta workshop Sepada 12 yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara workshop Sepada 12 pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara saya akan menyampaikan rangkaian acara workshop yang tersusun sebagai berikut. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan, untuk yang keempat yaitu pemaparan materi 1 setting my class, untuk pemaparan materi kedua setting aktivitas, untuk pemaparan materi 3 yaitu gradebook setup sesuai dengan kurikulum OBE, untuk materi keempat yaitu integrasi SIM OB dengan my class, untuk acara kelima yaitu pendampingan, dan untuk acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan kepada Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan sekaligus untuk membuka acara workshop pada pagi hari ini. Kepada Bapak Indro Dwi Hatmanto SPD MA PhD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, assalatu wassalamu ala mursalim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahun bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Ta'ala karena hanya dengan rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di Hotel Alana ya. Dalam acara optimalisasi penggunaan MyClass ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu ya di acara yang luar biasa ini. Wajah-wajahnya terlihat gembira semua ya, tidak ada yang sedih ya. Silakan Bapak Ibu sambil mengambil kopi atau teh, kami persilahkan ya. Yang lambungnya sehat bisa mengambil teh ya, yang Persatuan Asam Lambung Indonesia ya, jangan ngambil kopi ya, kayak Bu Eni, Bu Mariska dan teman-teman ini termasuk anggota Asam Lambung Indonesia ya. Ya, sebentar lagi Mas Zaki Pertanian ini juga asam lambung ini ya, karena bebannya banyak banget ya, artinya turunnya happiness index ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari acara ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan MyClass. Artinya apa? Artinya ada masalah belum optimalnya penggunaan MyClass ya. Misalnya saja kalau dulu video itu monolog ya, kemudian ada gagasan dari teman-teman bagaimana supaya video itu menjadi ada komponen interaksinya begitu ya. Ini artinya bahwa kita mengoptimalkan digital tools, aplikasi-aplikasi, fasilitas yang ada di dalam MyClass tersebut ya. Kemudian juga aspek-aspek dari MyClass yang lain coba kita gali dan kemudian muncul indikator-indikator yang baru di mana Bapak Ibu harus memenuhi agar Bapak Ibu lolos ya. Jadi mohon Bapak Ibu masukan-masukan yang ada dari Bapak Ibu tim Task Force Pada itu kemudian direspon dan diperbaiki.
kalau ingin lolos ya, kalau ingin lolos. Semuanya ingin lolos toh ya, Bapak Ibu nggih? Nggih, ya. Mas Jaki ingin lolos ya? Nggih, ya. Insya Allah biar nggak asam lambung ya. Oke. Nah, tantangan yang kita hadapi ke depan semakin besar Bapak Ibu, semakin challenging. As teachers, both educators, but at the same time you are the navigators of my class dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan pada pagi sampai sore hari ini. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu akan diajak untuk mereview kembali, merevisit kembali tampilan awal dari My Class ya. Jadi ada tampilan awal, kemudian materi termasuk deskripsi, kemudian juga termasuk integrasi antara pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian, itu juga harus dimasukkan. Kemudian juga informasi-informasi yang lain. Nanti akan disajikan oleh Ibu Eko Purwanti. Berdiri Bu, coba, sudah datang orangnya? Silahkan berdiri. Oke. Kemudian juga Ibu Mariska Intansari. Ini Bu Mariska sudah ada yang tidak kenal Bapak Ibu? Sudah sangat terkenal. Bu Mariska Intansari itu namanya saja itu paling islami ya. Mariska Intansari ya. Ya, karena beliau juga suka minuman yang paling islami yaitu Nutrisari. Kemudian materi kedua Bapak Ibu, nanti you are going to have setting of the activities ya, termasuk instruksinya,
juga completion, restriction, as well as progress bar. This should be included in your learning management systems. And it will be presented by Pak Nafi Ananda Utama. Pak Nafi sudah rawuh nggih? Kula aturi jumeneng Pak Nafi. Mboten nggih, mboten nggih. Bu Eni Istianti, saya sering dimarahi keliru manggil Bu Eni Estianti ya. Kalau Estianti itu istrinya Ahmad Dhani ya. Oke. Ini Oke. Kemudian Pak Suryanto, apakah sudah hadir Pak Suryanto? Oke, kemudian Bu Siti Diah Handayani. Tapi ini sudah ada pakarnya ini, Pak Nafi ya. Kemudian didampingi Bu Eni sudah ada di sini ya, alhamdulillah. Kemudian materi yang ketiga Bapak Ibu yaitu gradebook setup. Oke, in accordance with the outcome-based education curriculum. Jadi gradebook, bagaimana menyusun gradebook gradebook yang sekarang ini juga tuntutannya kita harus mengkoneksikan dengan outcome-based education ya. Ini nanti akan dibawakan oleh Pak Budi Nur Rahman. Sudah ada Pak Budi Nur Rahman? Oke, luar biasa Pak Budi ya. Nggak kelihatan dari sini ya. Oke. Pak Berli Paripurna Kamil ya. Pak Berli sudah ada ya? Oke. Kemudian Pak Bambang Rianta ya. Pak Bambang Rianta kemana Pak Berli tadi? Oh, oke. Oke, keluar ya. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu integrasi SIM OB dengan MyClass. Oke, sebagaimana tadi saya informasikan bahwa sekarang tuntutan banyak SIM ya, ini perlu dikuasai oleh para dosen, Bapak Ibu sekalian ya. Dan SIMS itu kemudian tidak berdiri sendiri tapi diintegrasikan termasuk di dalam MyClass ini. Nah, ini nanti akan dibawakan oleh Pak Wahyudi. Oke, kemudian Pak Wahyudi sudah ada? Oke, tenang Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu, tenang ya. Saya ada di sini ya. Oke. Muhammad Ma'rifatullah, Mas Muhammad Ma'rifatullah. Oke. Kemudian juga Pak Aris Widyonugroho, oke. Kemudian Mas Putra, ya. Dan pendampingan kemudian dilaksanakan agenda selanjutnya yaitu pendampingan praktek 1 di siang nanti Bapak Ibu kurang lebih mulai 14.30 ya. Itu seluruh PIC pada, kemudian coffee break, sholat asyar. Kemudian pendampingan praktek yang kedua 15.30 sampai jam 5 nanti sore Bapak Ibu ya. Seluruh PIC sepada. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami haturkan di dalam opening speech ini. Semoga acara ini nanti bisa sukses dan Bapak Ibu bisa menyelesaikan komponen-komponen dari MyClass dari Bapak Ibu yang masih kurang ya, sehingga menjadi sempurna. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Indro. Demikian sambutan dari Bapak Endro Dwi Hatmanto SPD MA PhD. Kami ucapkan terima kasih. Sampailah kita pada acara inti, yaitu acara pemaparan materi 1, yaitu setting MyClass, yang nanti ada tampilan awal berupa materi termasuk deskripsi, video interaktif, dan pustaka yang akan diisi oleh Ibu Eko Purwanti PhD, sama Pak Endro Dwi Hatmanto, sama Ibu Mariska Intansari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan.
Piringan mana? Oh gitu. Sudah di kiri kanannya. Cek. Oke. Sudah. Materi saya Mas minta tolong ditampilkan. Baik, kita mulai materi yang pertama karena tadi waktunya sudah banyak banget dipakai oleh Pak Indro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Sehat, alhamdulillah. Sudah kita nanti acaranya serius tapi santai ya, dan fokusnya tuh ke my class Bapak Ibu masing-masing nanti beserta hal-hal yang harus diperbaiki nanti selama pendampingan. Sehat ya, alhamdulillah. Apa ada yang tidak happy hari ini? Semuanya happy ya? Seperti Pak Indro bilang tadi, everyone is happy, hopefully ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu izinkan saya dan Miss Mariska plus Pak Indra nanti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tampilan awal dari my class Bapak Ibu semua. Informasi dari awal, mungkin saya harus ucapkan congratulations for everyone di sini. Selamat kepada Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini karena Bapak Ibu terpilih dari sekitar 187 calon grantees yang diantaranya 87 harus gugur dan Bapak Ibu melangkah ke selanjutnya. Mungkin kita berikan apresiasi pada diri kita sendiri. Baik, jadi ini bukan sesuatu yang mudah, terutama untuk yang batch 12 ini. Dan kemarin banyak mendengar masukan dari para dosen yang terkaget-kaget, loh ternyata saya nggak diterima loh, ternyata saya nggak masuk loh. Tapi kemudian ketika kami tanya lebih lanjut lagi, kemarin lengkap nggak ada ini? Iya sih emang belum sih, iya sih emang saya bikinnya sekedarnya. Banyak yang masih seperti itu. Jadi apapun my class yang sudah Bapak Ibu desain hari ini, Bapak Ibu sudah terpilih menjadi 100 penerima hibah dari SPADA yang ke-12 ini. Selamat. Kemudian kemarin kami sudah melakukan review dan kalau Bapak Ibu lihat, kalau bisa melihat activity log di situ, kami mereview sengaja di menit-menit terakhir sehingga kami bisa mengcapture semua progres yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian ini kalau saya melihat peta dari proses pembelajaran, kalau saya amati banyak dari kelas-kelas saat ini yang dilakukan secara offline, dan karena kelasnya dilakukan secara offline, maka banyak yang kemudian my classnya itu menjadi kosong. Itu sering saya lihat, saya coba ngecek di beberapa my class, ternyata loh kok isinya cuma attendant aja begitu. Ternyata khususan itu untuk yang mungkin tidak ikut hibah, mungkin karena paradigmanya adalah sekarang sudah offline, semuanya diberikan di kelas. Padahal tidak ya, adanya my class itu membuat kita itu paling tidak sudah secure karena punya materi-materi yang sudah didesain dan sudah diupload, punya tugas-tugas yang kalau sewaktu-waktu pimpinan mengajak kita rapat, sewaktu-waktu kita ada tugas mendadak, itu sudah tersedia. Baik, saya mulai dari catatan hasil review kita, ini masih secara global ya, jadi mungkin kita refleksikan bersama-sama. Begini, masih ketika kemarin kami mereview, kami memberikan catatan-catatan begitu, dan ketika ternyata direview ulang di Monef setelah ada pembelajaran selama kurang lebih 9 atau bahkan 10 minggu, ternyata masih sama tampilannya. Yang kemarin videonya baru 2 masih tetap aja 2. Yang kemarin belum ada restriction mungkin tetap aja ada restriction. Ada beberapa yang sudah memperbaiki, mudah-mudahan yang memperbaiki itu lebih di atas 50%. Tetapi ini adalah fakta bahwa ada tampilan awal dan tampilan akhir masih sama ya. Kemarin ketika proses review dan sekarang ketika Monef. Ada indikasi bagus ya yang mungkin menjadi penyebab kenapa tampilannya masih sama. Yaitu mungkin ketika review awal memang udah bagus sekali, mungkin videonya memang sudah 6, mungkin kemudian tampilannya sudah oke semua, aktivitasnya sudah ada semua sehingga tidak ada perubahan. Tetapi yang nanti dipermasalahkan adalah kalau memang ada yang kurang ternyata masih tetap sama. Contohnya misalnya yang masih sama adalah yang poin kedua, mata kuliah belum didesain per meeting atau per minggu. Jadi di situ hanya ada tulisan M1 misalnya, M2 begitu, hanya ada M4 misalnya. M4-nya tuh nanti ada beberapa kali sehingga kami tuh harus ngelihat ini berapa minggu ya. Ini belum didesain per minggu sesuai dengan standar yang kita sampaikan di awal.
Kemudian tampilan awal belum sesuai standar, misalnya informasi mata kuliah CPL, CPMA tidak masuk deskripsi tetapi di meeting 1. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di My Class itu kan tampilan awal itu seharusnya semua yang terkait dengan informasi. Ini di luar yang informasinya itu sudah kadang-kadang tidak pas. Jadi saya melihat beberapa variasi, tidak salah, semuanya sudah ada di situ, hanya jadi sangat berbeda-beda tampilan antara dosen atau mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya. Misalnya, kalau Bapak lihat mungkin dicek ya, ada diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, gede banget tulisannya. Bismillahnya itu besar banget. Kemudian dilanjut dengan fotonya yang segede gaban juga mungkin ada. Ada fotonya yang kecil gitu, ada yang fotonya itu buram gitu, mungkin itu foto yang terbaik yang pernah ada ya, jadi belum sempat selfie lagi. Jadi yang seperti itu membuat tampilan mata kuliah sangat bervariasi. Terus kemudian informasi CPL, CPMK itu kan seharusnya masuk di deskripsi awal. Tapi ada yang masuknya tuh di pertemuan 1. Padahal pertemuan 1 tuh harusnya sudah materi. Kemudian ada juga yang masuknya tuh di RPS, masih ada. Jadi sudah ada semuanya tapi masih di RPS. Kemudian ini masih saya temukan tadi malam ya, RPS sudah di-upload tapi masih di-hide. Kemarin ketika kita ketemu di Hotel Grand Rohan itu kami juga sudah sampaikan, please RPS tolong jangan di-hide karena nanti akan jadi informasi bagi semua para pengguna. Misalnya mata kuliah Bapak Ibu itu ditawarkan atau diambil oleh mahasiswa dari luar UMY itu nanti kalau di-hide tidak akan kelihatan misalnya. Itu masih ada, masih saya temukan. Kemudian integrasi hasil penelitian belum dicantumkan. Nah, di mana Bapak Ibu bisa mencantumkan hasil integrasi penelitian atau pengabdian, paling mudah adalah ditaruh saja di deskripsi. Misalnya mata kuliah ini menggunakan artikel hasil penelitian dengan judul misalnya, itu ditaruh saja di deskripsi sehingga lebih mudah. Kemudian referensi, ini masih kayaknya mungkin 90% ya, karena baru akan ditampilkan nanti oleh Miss Mariska bagaimana Bapak Ibu mengambil referensi dari My Pustaka yang ada di laman My Class. Tapi saya udah melihat ada beberapa dosen yang sudah outstanding dan sudah mencantumkan referensi dari My Pustaka. Ini nanti akan jadi bahasan dari Miss Mariska nanti. Berikutnya Mas, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti mengalir aja kayak diskusinya kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Oh, tapi harus diterangkan Ibu. Artikel dari hasil penelitian boleh dimasukkan ke referensi, tetapi harus ada explicit explanation bahwa mata kuliah ini menggunakan integrasi hasil penelitian dengan judul ini dan ini sudah dimasukkan di pustaka. Ngaten. Di topik khususnya bisa, tetapi informasinya di awal ada. Nggih Pak Ahim? Oh, penelitian atau pengabdian boleh, atau dua-duanya boleh. Ada dari dosen ekonomi yang memasukkan beberapa hasil integrasinya tuh bagus banget. Penelitian dan pengabdian dimasukkan semuanya. Itu kemudian tampilan berikutnya, video interaktif belum ada dan ini kayaknya 100% semuanya belum ada, karena baru akan diajarkan hari ini, video interaktif. Kemudian video seharusnya ditampilkan di depan bukan berupa link. Nggih, Bapak Ibu mohon untuk membuat tampilan My Class lebih menarik, mohon video itu di-upload dalam bentuk embed. Jangan berupa linknya saja karena tidak akan kelihatan. Jadi siapapun, dan itu akan lebih memudahkan kalau dalam bentuk embed akan langsung cuma diklik saja sekali aja sudah keluar. Dan masih banyak yang masih bentuknya link, masih banyak. Kemudian ada juga videonya yang di-hide. Kalau videonya di-hide, bagaimana mahasiswanya bisa melihat videonya? Begitu. Itu. Kemudian, nah ini, resource atau materi sebaiknya tidak hidden meskipun pertemuan sudah lewat. Monggo Bapak Ibu dicari pendampingnya, pendamping hidupnya. Oke. Nah, saya temukan materi yang sudah lewat ya, materi kedua, materi ketiga, tetapi di hidden. Nah, tujuan kita mengupload materi di My Class adalah agar mahasiswa itu setiap saat bisa mengakses materi-materi yang sudah Bapak Ibu upload di My Class. Meskipun nanti alasannya, Bu ini sudah diajarkan jadi saya hide aja. Kalau bisa jangan begitu, karena itulah tujuannya kita menyimpan materi di My Class. Jadi akan bisa diakses, tak kenal waktu, tak kenal tempat, semuanya bisa diakses dari manapun dan kapan saja. Kemudian ini
Ini tadi sudah saya singgung di awal ya. Jadi tampilan mata kuliah sangat bervariasi. Kalau kalau dilihat tuh ada yang, waduh tulisannya tuh gede-gede banget gitu. Jadi misalnya CPL gede-gede banget dan center di tengah semua. Kasih warna kuning atau merah misalnya. Itu kayaknya kayak agak-agak mengganggu pandangan mata begitu. Kemudian urutan penempatan informasinya juga berbeda-beda. Ada yang mata kuliah diawali dengan greeting, bismillah, visi misi. CPL, baru foto. Ada yang rata-rata tampilan agak awal itu foto dulu, baru kemudian kontak, kemudian bawahnya baru deskripsi. Nah deskripsi itu sebenarnya ada deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK itu sebenarnya tuh di situ. Tapi mungkin nanti kita kembalikan kepada tim secara umum ya, harusnya itu seperti apa. Saat ini kami baru fokus ke yang penting tampilan mata kuliah itu udah punya poin ini. Tapi urutannya masih belum diatur. Itu. Kemudian ini contoh informasi yang tidak diupdate seperti saya sampaikan tadi, banyak yang my class yang mungkin sudah pernah dapat hibah ataupun sudah dibuat lama, itu diajukan lagi boleh tidak apa-apa karena kemarin ada pemutihan khusus untuk yang OB. Tetapi ini mohon ya, misalnya ini salah satu contoh aja, kita anggap informasinya tuh sudah lama dan di situ terus gitu loh, khawatirnya sampai seumben kayak gitu terus. Misalnya due to current condition, most lectures will be conducted online. Ini kan mungkin ketika zamannya COVID kemarin. Dan sampai sekarang belum take down. Padahal sekarang mungkin sesuai dengan aturan dari Pak Warik Akademik itu online-nya itu maksimal 40%, offline-nya itu 60%. Jadi ini sebenarnya sudah tidak relate lagi. Ini contoh aja. Berikutnya Mas. Setelah ini. Tadi belum kehapus. Ya. Baik, itu yang terkait dengan tampilan awal. Kemudian saya lanjut ke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu yang tampilan awal? Enggak ya, atau nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke pendamping masing-masing. Kemudian terkait dengan aktivitas. Nah ini yang saya temukan, ide dari Bapak Ibu menyusun my class dan kemarin kita beberapa kali memberikan sosialisasi bahwa sebaiknya rumahnya itu cuma satu. Hanya saja memang agak sedikit complicated ketika kelas paralelnya itu banyak banget. Sampai 12 gitu ya. Kemarin tuh ada beberapa solusi, salah satunya adalah dibuat misalnya yang 12 paralel itu sampai 3 rumah misalnya. Nah yang saya temukan adalah assignment-nya itu ada di situ, tetapi assignment-nya tuh per dosen tuh beda-beda. Jadi misalnya assignment untuk CPL 1, CPMK 1, assignment ibu siapa nama dosen, terus bawahnya assignment ibu siapa. Assignment ibu siapa itu ada sampai 3 atau 4 dosen yang berbeda-beda. Terus saya mikir gimana ya caranya nanti di gradebook setupnya di belakang, narik nilainya. Ternyata ketika saya tarik di belakang itu ternyata ini rumahnya tuh ada dan dienolkan. Terus jadi mikir loh, yang di depan itu berarti aktivitasnya nggak masuk ke yang sini. Terus gimana ya cara nanti menilai keseluruhannya? Ini nanti mungkin karena ini salah satu dari bagian yang saya dampingi, mungkin nanti saya bisa tanyakan. Tetapi di situ tadi yang punyanya Ibu A, B, C, D itu nilainya 0 semua di pembobotan di belakang. Kemudian yang sering kali juga saya temukan itu aktivitasnya tuh belum diupdate tanggalnya. Ya mungkin itu tadi ya bikinnya tuh udah dari tahun lalu lagi. Jadi ketika saya cek, lah kalau nggak diupdate tanggalnya itu misalnya assignment kan dosennya itu akan ngelihat bahwa mahasiswanya ngumpulkannya telat semua. Atau kalau bahkan kuis, kalau udah tanggalnya lewat tuh jelas mahasiswa nggak bisa mengerjakan. Jadi mungkin tolong nanti diupdate lagi untuk aktivitasnya. Ada yang saya temukan malah masih tahun 2020. Kemudian completion itu kalau bisa seharusnya dibuat show activity dan complete when condition are met. Seringkali completion itu ditandai secara manual oleh mahasiswa. Bahkan kalau mahasiswa belum ngeklik manualnya itu juga belum akan kelihatan. Jadi kalau bisa dibikin setting show activity and complete when conditions are met. Ada di settingannya seperti itu. Berikutnya untuk aktivitas. Oh, oke. Ini udah terakhir. Nah, khusus untuk aktivitas, kalau saya temukan itu dari 3 macam aktivitas itu yang kayaknya paling banyak dihindari untuk prodi-prodi tertentu adalah aktivitas kuis. Saya tidak tahu kenapa. Kalaupun ada kuis, itu pertanyaannya adalah esai. Wah, saya mikir gimana ya ngoreksinya kalau kuis itu jawabannya esai. Kalau jawabannya short answer masih oke lah. Tapi akhirnya mungkin kemudian kuis yang soalnya kayak esai terus nanti tidak masuk penilaian, walau alam saya tidak tahu. Tapi kalau saya lihat dari assignment 15,
kuisnya 1, hanya sebagai syarat toh. Itu juga kadang masih kosong. Nah, jadi nanti kami mungkin akan meng-highlight nanti dengan Pak Nafi kalau tidak salah, mungkin sekaligus juga akan ditanyakan apakah Bapak Ibu itu ada masalah di kuisnya. Atau kadang ada pembuatan aktivitas yang tidak sesuai. Aktivitasnya itu berupa kuis tapi isinya assignment. Atau aktivitasnya tuh yang diklik assignment tapi judulnya forum diskusi. Nah, kami jadi bingung gitu. Lah kalau forum kenapa nggak ditaruh di forum? Ah, itu banyak yang seperti itu. Nanti kita diskusikan lagi pas bagian Pak Nafi, nggih. Kemudian yang terakhir tampilannya tuh ada mata kuliah, oh ini tadi ya. Dan di bagian gradebook setupnya berbeda-beda dinolkan bobotnya itu tadi. Berikutnya masih ada Mas atau udah terakhir? Ah, sudah terakhir. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi bagi Bapak Ibu semua dan mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut ke pendampingnya masing-masing. Tapi itu gambaran umum yang saya temukan dan ini seharusnya tuh udah tampilannya tuh udah jauh lebih sophisticated ya, apalagi sudah masuk batch yang ke-12. Seharusnya dari segi tampilan sudah tidak ada masalah. Mungkin itu berikutnya Miss Mariska akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu mengambil referensi dari My Pustaka plus nanti ada sedikit video tutorial untuk yang interaktif. Monggo Miss. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga suara saya terdengar sampai belakang nggih. Bisa, Aman, bisa, baik, bisa, aman. alhamdulillah. Mohon maaf saya duduk karena akan Tutorial. Ya, akan tutorial di laptop. Baik, Bapak Ibu tadi Bu Eko sudah menjelaskan beberapa hal terkait tampilan awal di My Class. Nah, selanjutnya saya akan meneruskan untuk beberapa tampilan seperti references untuk My Pustaka ya, yang mungkin ini baru bagi kita, masih baru, saya juga masih belajar banyak untuk My Pustaka dan juga terkait integrasi penelitian yang beberapa memang dari hasil review kami itu masih banyak yang belum ada dan yang terakhir tentang interaktif video. Nah, interaktif video ini kita akan coba ulik bareng-bareng ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar tapi insya Allah tidak susah begitu. Sebentar nggih. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentang My Pustaka. Jadi untuk My Pustaka itu kan sebenarnya bagian dari references ya. Harapan kami adalah kita bisa memanfaatkan pustaka yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UMY yang sudah menghabiskan dana lumayan banyak. Pak Nafi mungkin tahu jumlah dananya, kalau saya kurang tahu, sehingga bisa dimanfaatkan dengan maksimal, begitu Bapak Ibu. Jadi ya saya besarkan Bapak, sebentar. Kalau dibesarkan nanti Anda banget. Begini nggih. Nah, jadi nggak kelihatan. Oh, Mas Vandika minta tolong yang layar belakang mati. Bilang sebentar nggih Bapak Ibu. Ya, baik. Baik. Minta tolong di ini. Baik. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu layar yang di belakang nyala ya. Tampilan My Pustaka itu ada di bagian atas My Class Bapak Ibu. Nah, jadi di atas itu kalau Bapak Ibu lihat ada Home, Prodi, Jurnal UMY dan My Pustaka. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa ke Jurnal UMY, My Pustaka itu dari My Class. Sebentar nggih, ini mati sekalian yang depan nggih. J. Tapi mungkin bisa diklik dulu Bapak Ibu untuk My Pustakanya. Monggo Di klik atas- My Class masing-masing, kita Di buka My atas Pustaka. My Class, kemudian tampilan awal barnya di atas itu ada toolbarnya di atas, ada My Pustaka. Nah, sebentar.
saya kembali lagi. Ini nggih Bapak Ibu ada di bagian atas. Yang belakang sudah nyala Mas? Ah sudah, baik. Yang belakang sudah aman nggih? Baik. Ya. Gimana? Ya, sebentar. Jadi ini ada toolbar di atas ini Bapak Ibu, klik My Pustaka. Nah, kita cari dulu pustaka yang mau dimasukkan, yang kita ingin dibaca oleh mahasiswa. Misalnya saya mau digital literasi. Ya. Digital literasi. Ini kita search, nanti akan keluar beberapa alternatif, mulai dari buku cetak, ya, buku cetak aplikasi e-library. Ini kalau buku cetak berarti mereka harus pinjam ke perpustakaan, nggih. Nah, ini ada macam-macam, ada media literacy, 4th edition, multimedia literacy, dan segala macam di sini. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mahasiswa repot untuk ke perpustakaan pinjam, itu bisa cari yang di buku digital. Kita lihat di buku digital ada tidak? Nah, ini ada Literacy for Digital Futures, Multimedia Literacy in School Science. Misalnya saya mau pakai ini, Literacy for Digital Future. Ini bisa diklik dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita bisa klik linknya, ya, di copy saja linknya di atas, karena ketika di sini itu nanti berarti mahasiswa akan atau kita masukkan ininya, Literacy for Digital Futures gitu aja, Bu. Jadi kita sudah punya judulnya, kemudian kita masukkan ke sini. Sebentar. Literacy for Digital Future. Saya copy dulu ya. Oke. Nah. Ya, enggak, supaya masuk ke tetap ke ini, Bu. Jadi gini Bapak Ibu, kan harapannya supaya pengunjung ke perpustakaan itu juga banyak. Jadi kita yang kita aim itu banyak. Ada satu, rekam jejak pengunjung ke perpustakaan, baik digital maupun langsung datang ke perpustakaan. Yang kedua, resources-nya terbaca, begitu. Sehingga yang pertama kita akan minta mahasiswa nanti untuk tetap buka My Pustakanya, nggih. Jadi kita masukkan judulnya di sini. Nah, kalau saya tulisnya begini, My Pustaka, jadi ini bagian dari references, nggih. Jadi ada references yang bukan dari My Pustaka, kemudian ada My Pustaka, kemudian saya tulis judulnya di sini, Digital Disruption in Teaching and Testing. Nah, ini saya sama kasih linknya, Bapak Ibu. Jadi kalau di-linkkan, kalau diklik, itu mahasiswa akan ke sini. Nah, tetapi kalau ini berarti mereka akan langsung ke Taylor and Francis. Jadi tidak ke URL-nya perpustakaan. Gitu? Ya Mas Ma'arif, betul nggak? Nah, jadi kalau saya di kampus, di kelas itu saya bilang cari buku Digital Disruption in Teaching and Testing melalui My Pustaka. Jadi ini tetap mereka akan klik di sini. Apa tadi judulnya? Digital Disruption in Teaching. Nah, jadi ketika mereka Digital Disruption in Teaching, ketika mereka mencari di sini, nah ini otomatis akan sudah terekam jejak mereka mengunjungi perpustakaan digital UMY, begitu. Nah, semakin banyak akan semakin bagus rekam jejaknya untuk perpustakaan UMY, begitu nggih. Nah, ini nanti mahasiswa tinggal klik di sini dan kemudian mereka bisa download. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah kita memberikan judulnya, judul bukunya, dan kita berikan keterangan atau kita bisa jelaskan ke mahasiswa bahwa yang mereka lakukan hanya tinggal klik on My Pustaka, ya. Jadi ketika mereka sudah sudah login ke My Class mereka bisa mencari atau mendownload dari sumber-sumber yang dari perpustakaan itu dimanapun. Jadi tidak harus, misalnya ini tadi Taylor and Francis, mereka tidak harus login
ke Taylor and Francis karena sudah dilanggan oleh UMY begitu. Tetapi harus masuk dan login ke My Class dulu Bapak Ibu. Begitu nggih? Ada pertanyaan untuk yang ini Bapak Ibu? Jadi cukup dimasukkan di sini judulnya, bisa juga dijelaskan, diberi penjelasan, tinggal mahasiswa untuk klik di My Pustaka kemudian cari judul buku ini dan di-download, dibaca. Begitu. Kalau saya kebetulan karena offline, jadi saya terangkan di kelas kemarin. Saya terangkan di kelas bahwa ketika saya punya judul ada di My Pustaka seperti ini, kalian bisa klik di My Pustaka untuk cari bukunya, di-download, begitu. Itu untuk My Pustaka. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Boleh, bisa. Yuk, lebih bagus Bu. Jadi kalau pengarangnya, mungkin satu judul buku bisa banyak pengarangnya nggih. Nah itu pengarangnya bisa ditulis juga. Jadi intinya ada, yang penting ada ini Bu, My Pustaka, supaya kami sebagai reviewer tahu, oh ini yang My Pustaka begitu. Karena kalau tidak ditulis kami tidak akan tahu bahwa itu sudah bagian dari My Pustaka. Boleh ditulis komplit, jadi yang seperti ini misalnya pengarangnya, kemudian tahunnya, kemudian judul bukunya, boleh. Jadi seperti apa namanya, referencing itu bisa, ya. Hanya saja ditulis My Pustaka untuk mengetahui bahwa itu bagian dari My Pustaka, pustaka yang ada di My Pustaka UMY, begitu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu untuk My Pustaka? Ya. Baik, terima kasih. Di referensi yang saya gunakan adalah buku teks. Di My Class, di My Pustaka ada referensinya, tapi ketika diklik kan kita tidak punya PDF di buku teksnya itu, karena itu kan memang hanya dicetak, tidak ada versi digital booknya. Iya. Nah, yang apakah boleh hanya merefer ke referensinya saja yang ada di My Pustaka itu? Terima kasih. Boleh Bapak, jadi bukunya buku cetak yang ada di perpustakaan kan? Ya, bisa. Intinya nanti mahasiswa akan ke perpustakaan untuk pinjam bukunya begitu. Tapi apa namanya? Apa jadinya Bu? Tetapi informasinya itu bisa didapat di My Pustaka gitu, di My Class. Laras. Jadi bisa buku cetak maupun buku digital ya Bapak Ibu, hanya ketika buku cetak berarti mahasiswa harus ke perpustakaan datang untuk pinjam bukunya. Kalau itu buku digital, mahasiswa tinggal download saja, begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Bisa linknya di My Pustaka, tetapi sebelum keluar dari sini ya Bu. Jadi gini, ini diklik, kemudian ini sebentar saya. Nah, mungkin bisa langsung misalnya ini buku digital. Nah, ini klik di sini. Jadi link ini yang kita berikan, sehingga dia masih link My Pustaka. Cuma judul bukunya dituliskan Literacy for Digital Futures, mungkin penulisnya Kathy Amils begitu di My Class-nya. Sehingga nanti mahasiswa akan klik ini, baru dia akan pergi ke Routledge gitu. Karena kenapa? Supaya mahasiswa itu mulainya dari My Pustaka gitu Bapak Ibu. Jejaknya di My Pustaka itu ada terekam. Begitu. Kalau kita sudah kalau kita sudah berikan linknya yang sini, yang link ini nanti tidak ada jejak mahasiswa ke My Pustaka, ke perpustakaan UMY, tetapi langsung ke taylorfrancis.com begitu. Ya, jadi intinya mahasiswa diminta untuk mengunjungi perpustakaan UMY, perpustakaan digital UMY, gitu. Jadi bisa diberikan informasinya, misalnya di sini My Pustaka, kemudian judul bukunya, pengarangnya, tahunnya, kemudian diberi keterangan. Klik My Pustaka dan kemudian cari judul buku ini dan download gitu bisa, supaya mahasiswa tahu, atau diterangkan di kelas juga bisa seperti yang saya lakukan, gitu.
Ini untuk My Pustaka. Kemudian kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang research integration. Ini yang jelas harus ada judulnya, kemudian ditulis oleh siapa, dan ini integrasi research atau penelitian begitu. Kalau tidak ditulis kami tidak tahu. Jadi misalnya di situ ada penelitian, ada artikelnya misalnya salah satu dosen, tetapi tidak dituliskan bahwa itu bagian dari integrasi penelitian, kami tidak akan tahu gitu sebagai reviewer. Jadi kalau saya tulis research integration, kemudian ada judulnya, dan ini link untuk ke artikelnya, jadi mahasiswa bisa download. Kemudian saya tulis this article was written by, ini ada Endro Dwi Hatmoko dan Mariska Intansari, and is used as one of the resources for discussion in the class regarding innovation in education. Jadi sudah jelas bahwa ini research integration, kemudian penulisnya siapa, judulnya apa, bisa dilinkkan langsung ke artikelnya, kemudian digunakan untuk apa, sebagai salah satu resources untuk discussion, gitu nggih. Jadi intinya tertulis eksplisit bahwa itu adalah integrasi penelitian atau pengabdian. Jadi bisa penelitian atau pengabdian, cukup satu saja nggih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan untuk integrasi penelitian atau pengabdian, Bapak Ibu? J? Miss Mariska, izin bertanya. Kalau misalnya terkait dengan mata kuliah umum yang seperti kewirausahaan atau bahasa, nah itu research integration-nya gimana? Karena kalau seperti saya di pertanian, risetnya saya itu pertanian, ya ke arah spesifikasi pertanian. Nah, sedangkan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah kewirausahaan. Nah, itu mengatur research integration atau integrasi dengan pengabdiannya seperti apa baiknya? Mungkin baik, itu. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Siti. Ya, baik Bu Siti, pertanyaan yang sering sekali ditanyakan sebenarnya. Jadi begini, sebenarnya untuk integrasi penelitian maupun pengabdian ini tidak harus penelitian dan pengabdian Bapak Ibu sendiri. Tetapi bisa penelitian dan pengabdian dari dosen di prodi Bapak Ibu. Begitu. Nah, kadangkala misalnya pertanian, kan tetap ada dosen yang interestnya itu di kewirausahaan. Nah, mungkin pernah menulis untuk pengabdiannya kewirausahaan, kemudian ada tulisan tentang kewirausahaan. Nah, itu bisa dipakai. Jadi tidak harus, gimana? Kalau bisa satu prodi. Nah, kalau tidak ada mungkin iya punya orang lain. Ya, bisa punya orang lain. Kalau gini, kan kita kalau misalnya tidak ada milik kita sendiri, bisa dosen di lingkungan prodi, begitu. Nah, kalau misalnya mentok-mentoknya tidak ada yang di lingkungan prodi, di fakultas. Jadi seperti itu nggih. Insya Allah di fakultas ada nggih, karena misalnya kewirausahaan pun walaupun itu mata kuliah umum itu di fakultas pasti ada nggih. Jadi insya Allah tetap ada untuk penelitian maupun pengabdian walaupun hanya sedikit misalnya. Nggih, begitu nggih. Miss Mariska, Ya. Prof Yaya tadi menanyakan tentang My Pustaka. Ketika beliau sudah menuliskan judulnya itu diklik harusnya langsung ke resources-nya langsung ya? Diklik, ya coba Bu Mariska, Digital Disruption in Teaching itu. Kalau ini, Iya. kalau ini memang saya kasih ke sini Bapak, cuman. Betul, yang ditemukan oleh Prof Yahya itu Iya. bukan di sini, tetapi di pilihan itu ada digital book, ada artikel, itu masalahnya apa? Dan bagaimana cara membenarkannya? Ya, begini. Kalau kita ke My Pustaka, memang awalnya itu akan dibawa ke pilihan ini, Bapak Ibu. Ini My Pustaka kita ambil kata kuncinya, misalnya digital literacy. Itu karena saya kasih linknya di situ, Bapak Ibu yang tadi ya. Cuman sebenarnya linknya kalau
kalau bisa, Ya, Nah. ketemunya di sini. Tadi Ya. yang tampilannya Prof Yaya ya. ya emang seperti ini. Kalau bisa itu linknya memang paling tidak linknya ke sini, ke mypustaka.umb.ac.id. Sam- Ini misalnya- yang saya tadi malah salah, Pak. Nah, Nggih. misalnya tampilan seperti tadi yang Prof Yaya itu sudah oke ya? Iya, Oh, udah ini jadi buku, ini kan ada pilihannya banyak nggih, ada buku cetak, ada buku digital, ada artikel jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu mau memasukkan artikel jurnal itu juga bisa, mau pakai skripsi, tesis dan disertasi juga bisa. Ada naskah kemuhammadiyahan, ada penelitian dosen, ada proceeding, ada Emerald, Scopus, Springer. Nah, misalnya saya mau yang pakai yang Emerald misalnya. Nah, ini terus misalnya ini ada a snapshot of digital literacy. Nah, saya ingin mahasiswa itu baca tulisan ini. Nah, ini kita tinggal tuangkan informasinya itu di My Class tadi di tampilan awal. Judulnya a snapshot of digital literacy. Kemudian mungkin kita bisa beritahu bahwa dia ada di Emerald. Kemudian ditulis oleh Michael Mandarino and Jill Kastek. Jadi tidak perlu dikasih link juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau mau dikasih link, berarti kita linknya yang ini nggih. Nah, jadi nanti mahasiswa harus mencari lagi tetap yang ini, a snapshot of digital literacy. Kemudian mereka akan klik, baru mereka bisa download di sini. Begitu. Nah, downloadnya di sini. Begitu nggih. Nah, tetapi tadi saya saya highlight tadi jangan dikasih link yang ini nggih Bapak Ibu. Karena kalau hanya link ini langsung ke Emerald. Jadi tidak ke My Pustaka dulu mahasiswanya. Padahal harapan kita adalah mahasiswa itu ke My Pustaka. Begitu. Sehingga terhitung akses ke resources-nya perpustakaan UMY. Begitu. C. Gitu Pak, apakah menjawab pertanyaan Iya, tadi Pak? Prof Yaya tadi mana? Prof Yaya? Ya. Jadi it's okay Prof. Memang Tampilan- seperti itu, tampilan- memang iya, seperti itu, nggih. Oke. Ya, jadi ini yang punya saya ini memang nanti saya hapus saja ini linknya. Jadi kalaupun di-linkkan itu bukan ke Emerald-nya langsung, tapi ke My Pustakanya, begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya langsung move on. Move on. Bahasa anak muda move on. Move on ke interaktif video. Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih interaktif video begitu? Saya kasih di mana ya? Sebentar nggih. Oke, nah ini. Nggih. Menu yang ada di atas yang mana, Bu? Pustaka. My Pustaka itu otomatis ada di atas ini, Bu. Oh, enggak, belum semua, Mas. Oh, di dashboard. Oh, beda. Dashboard ini. Turun. Oh, home, site home. Oh, ini. Oh ya, Bapak Ibu. Ternyata tidak semua muncul di atas ya, Mas Marif. Beda ya. Oke. Oh gitu. Oke, berarti ke home, Bapak Ibu bisa ke home, ya, site home, kemudian ada di, kok ke home, sorry. Home yang ini. Nah, ke home, kemudian ada di sini ya, My Pustaka, di kanan atas. Nah, ini saya malah baru tahu nggih, karena kalau di tampilan di saya itu ada di atas. Baik, itu nggih Bapak Ibu. Kemudian, nah, untuk interaktif video, sebenarnya seperti apa sih interaktif video yang dimaksud? Jadi interaktif video itu adalah
apa namanya sebentar, video yang kita beri tambahan, bisa tambahan bentuknya itu bisa teks, bisa tambahan gambar, bisa tambahan question Bapak Ibu, sehingga mahasiswa itu ketika nanti belum, sehingga ketika mahasiswa itu menonton video kita, itu mereka tidak hanya menonton kita, tapi nanti ada pertanyaan juga yang pop up dan mereka harus jawab di tengah-tengah gitu. Dan kita bisa juga menambahkan, mungkin ketika kita menjelaskan itu ada yang terlupa, nah itu bisa ditambahkan tambahan informasi gitu juga bisa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ini ketika kita add an activity, semoga ini sudah mohon perhatiannya Bapak Ibu. Jadi saya tunjukkan dulu contohnya sebelum kita ke ininya ya, ke caranya ya. Jadi supaya punya gambaran seperti apa sih sebenarnya. Ya. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Ada suaranya enggak ya? Nah, ini ada video, kemudian di sini ada tambahan. Ini ada tambahan kalau diklik. Nah, red currants are bright and red translucent edible bla bla bla. Nah, ini contoh tambahan informasi. Jadi kita bisa tambahkan informasi seperti ini. Nah, ini dia pop up gitu. Kemudian saya lanjutkan videonya. Nah, kemudian ada lagi tambahan informasi di sini. Kalau diklik, oh ada gambar. Jadi bisa berupa teks, bisa berupa gambar, begini. Lanjut. Nah, ini juga kita bisa, ini ada open summary dialog. Nah ini tadi ada summary, itu kita bisa bikin berapa summary gitu, nanti yang betul yang mana summary-nya gitu. Jadi mahasiswa setelah melihat videonya kemudian tinggal diklik, ini bisa nggak ya diulang sebentar, saya ulang biar kelihatan. Ini contohnya nanti video dari kita sendiri bisa. Sebentar nggih, saya cekkan. Oh, salah. Yang ini. Nah, ini kita bisa, nah ini Bu contohnya. Nih, jadi choose the correct statement. Nah, ini yang mana yang benar? Red currants are native to Western Europe misalnya ini. Kemudian yang mana ya? Misalnya ini, other currants include blue currants, black currants and white currants. Nah, kemudian akan ada, kalau misalnya mahasiswa mengeklik yang betul, dia akan mendapatkan nilai skor 2 out of 2. Kemudian continue. Nah, contoh yang lain, ini saya sudah buat, tapi kemungkinan videonya akan terlalu panjang, sebentar nggih. Baik, ini contoh yang saya sudah buat Bapak Ibu. Oke. Tapi ada suaranya nggak bisa ya Mas ya? Oh, sebentar. Sound. Ini naruhnya di mana? Mas, yang diganti yang mana ini? Ini. Nah, inputnya benar ya?
Baik, Bapak Ibu ini suaranya tidak muncul tapi kita lihat anunya saja nggih. Nah, Bapak Ibu, kalau video kita itu sudah video interaktif, ini anggap saja Bapak Ibu mendengar suara saya nggih. Nah, ini di sini akan ada titik-titik. Nah, di bagian titik-titik ini adalah bagian di mana saya memberikan pertanyaan. Jadi ini kalau dilihat ada true false question. Di sini juga ada fill in the blanks. Di sini ada true false questions. Nah, kita bisa juga, kan kadang-kadang kalau kita ngasih video ke mahasiswa, kita tidak bisa 100% percaya bahwa mahasiswa itu melihat video kita, menonton video kita, membuka dan menonton, dan juga apakah menonton dari awal sampai akhir. Nah, kalau menggunakan ini kita bisa set bahwa mahasiswa itu tidak bisa skip video. Jadi ini itu tidak bisa saya lanjutkan. Jadi mahasiswa memang harus melihat dari awal sampai akhir. Jadi ini nggak bisa di skip Bu, ini nggak bisa dirubah-rubah nih. Begitu. Nah, nanti kita bisa lihat juga datanya di gradebook, di grader report untuk pertanyaannya terjawab betul atau salah, yang jawab betul berapa, nah itu kelihatan. Begitu. Nah, ini baru sampai sini nggih, sebentar. Ya, nanti. Ya. Setelah ini, Bapak. Sebentar, ini agak lama. Satu pertanyaan aja nanti kita lihat seperti apa. Jadi ini sudah tidak bisa di skip nggih. Nah, mahasiswa memang harus mendengarkan dari awal sampai nanti muncul pertanyaannya. Bapak Ibu, ini sudah muncul pertanyaannya. Setelah saya menerangkan panjang lebar tadi tentang phonemes, kemudian ada pertanyaan. The b and p in the words by and pi are one phoneme. Nah, ini mereka harus jawab dulu untuk bisa lanjut mendengarkan videonya, melanjutkan videonya. Misalnya ini saya jawab false. Kemudian check. Nah, are you sure? Finish. Nah, kalau mereka jawabnya benar, mereka akan dapat 1 poin. Tapi kalau salah tentu saja nggak dapat poin. Nah, ini baru mereka bisa lanjut, Bapak Ibu. We can learn what phones are. Remember that phonemes are the smallest unit that distinguishes meaning between sounds in a given language. However, a phoneme is really the mental representation of a sound. It is not the sound itself. The phoneme is the part that is stored in your brain, but the sounds that you produce, when we produce a sound, those sounds are called phones. So the actual sounds that we produce are called phones. But the mental representation of the sound, the one that we stored in our brain, are phonemes. Let's say we want to say the word cat, yeah? In your brain, you see the phonemic representation of the word cat is this one. Okay? K, a, and t, right? Then you use your vocal tract to produce the sound k, a, and t, so that you have the word cat. Okay, so the representation that you stored in your brain for the word cat, the phonemic representations is this one, while the actual sound production
the actual sound that you produced using your vocal track are represented in phonetic transcription with the symbol, what is it? Square bracket. Okay, so when we talk about Baik, ini nanti terlalu panjang ya Bapak Ibu. Jadi intinya ada bagian di mana dia akan videonya akan berhenti, kemudian ada kita bisa sisipkan pertanyaan di situ. Pertanyaannya bisa dalam bentuk macam-macam, ada true or false, kemudian ada matching, ada multiple choices, ada fill in the blank, gitu. Nah, ini sambil jalan aja. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, caranya yang pertama, ini klik add an activity or resource. Kemudian yang dipilih interactive content. Ada di bawah, harusnya di bagian activities. Nah, ini ada H5P, interactive content. Jadi diklik di situ. Apakah ada Bapak Ibu? Ada nggih? Nah, setelah ini berarti tinggal klik add Bapak Ibu. Ya, nggih. H5P atau interactive content, kemudian diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Adding a new interactive content to section 19. Tergantung sectionnya Bapak Ibu. Nah, ini tadi video saya sudah sampai di sini. Nah, ini ada fill in the blank. So, in short, phones are. Video, sudah ada video apapun Bu, the actual sound. Nah, ini ya, ketika saya klik dan jika jawabannya benar maka akan ada poinnya. Oke, lanjut. Ini G, adding a new interactive sudah semuanya Bapak Ibu? Belum ada? Belum ada H5P-nya? Di bagian bawah ya Bapak Ibu ini, di bagian bawah. Oh ya, kalau sudah mahasiswa sudah selesai mengerjakan semua tadi, menonton videonya dari awal sampai akhir, maka nanti tampilan mereka seperti ini Bapak Ibu. Nih ya, 3 questions answered. Nah ini, true or false, fill in the blanks, true or false, skornya ada di sini. Ini nggih, sama seperti biasanya, add an activity or resource, kemudian turun ke bawah ada interactive content. Sudah ketemu semua? Oke, baik, add. Nah, kemudian ini bisa dikasih description Bapak Ibu. Kalau saya description-nya ini, dear student, in this video you are going to learn phones, phonemes and allophones. Please watch the video carefully and answers all the questions in it. Ya, jadi mereka paham bahwa mereka harus nonton dan harus jawab pertanyaannya. Begitu. Jadi description-nya bisa apapun. Oke, kemudian turun ke bawah, display description on course page, jangan lupa ditik. Nah, kemudian kita sampai ke ini, editornya Bapak Ibu. Nah, ini ada interaktif video paling atas. Jadi sebenarnya ada macam-macam ini ya, ada information wall, ada AR scavenger, ada image choice, ada macam-macam di sini. Cuman kita fokus ke interaktif video. Jadi klik on interaktif video. Kemudian Bapak Ibu bisa ke YouTube masing-masing untuk cari video mana yang mau dipakai, mau digunakan. Oh, bisa juga, bisa. Ini bisa download maupun bisa upload atau embed video dari YouTube. Tapi kalau upload itu akan lebih berat ya. Jadi kalau saya, my suggestion is to use the one that Bapak Ibu sudah punya di YouTube. Sebentar. Ya, kalau sudah, ini sudah videonya sudah dapat, tinggal diklik, di copy URL-nya Bapak Ibu. URL aja. Kemudian ini klik on ini, add video ini. Nah, ini enter video URL di sini.
di paste di sini Bapak Ibu. Kalau upload di sini, jadi bisa upload, bisa antara dua ya. Baik mau upload dari komputer langsung bisa klik di sini, atau ambil dari YouTube, tinggal klik URL-nya, kemudian copy URL-nya di paste di sini Bapak Ibu. Oke? Ya. Kalau Google Drive saya belum pernah coba, cuman mungkin bisa selain YouTube. Jadi YouTube atau di sini kan ditulis YouTube link atau other video sources. Jadi bisa, cuma mungkin harus dicoba dulu kalau untuk Drive. Ya, baik. Ini Bapak Ibu dari sini, kemudian langsung di insert mawon. Di insert. Sudah selesai insert videonya? Ini tidak muncul di sini videonya, tidak apa-apa. Di insert dulu, sampun. Kalau sudah, klik add interaction. Nah, jadi kita add interactionnya. Nah, baru muncul videonya. Yang step kedua, add interaction. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi, interactionnya itu kita bisa kasih label, kita bisa kasih tambahan teks tadi. Setelah upload linknya tadi di sini, kemudian klik di step 2, add interaction. Ini kan ada upload, ini bisa balik lagi kok Bu. Bisa upload, kemudian ini step 2, interaction. Add interaction. Sudah? Nah, ketika add interaction, ini ada toolbar di atas Bapak Ibu, ini banyak ya. Nah, bisa tambah link juga. Jadi kalau Bapak Ibu mau tambahkan link untuk mahasiswa pergi ke tempat lain, ke website lain, atau ke video yang lain bisa. Kemudian bisa nambah image tadi seperti yang red currents and black currents tadi. Kemudian bisa tambah statement, single choice set, multiple choices, true false questions, fill in the blank, drag and drops, ya. Mark the words, drag the words, kemudian ada crossroads. Nah, contohnya misalnya kita mau bikin tadi multiple choices atau multiple choice question. Nah, ini Bapak Ibu tinggal drag dulu ke video bagian mana yang akan ditambahkan interactionnya. I hope that all of you are safe and Kemudian sambil dicari bagian mana. okay. So, when we talk about, Misalnya saya tadi mau okay, setelah saya selesai phoneme, if we change one phoneme, saya selesai menjelaskan phoneme, saya mau tambah interaction di situ. Nah, berarti kita paskan dulu. Oke. Nah, ini saya stop dulu videonya. Nah, saya mau tambahkan interaction di sini Bapak Ibu. Sudah di tempatnya. Kemudian ini bisa ditambah. Jadi kita misalnya mau nambah multiple choice. Ya, ini tadi saya tambah multiple choice ya, Bu. Nah, ada dua cara Bapak Ibu. Ada display as button or display as poster. Nah, kalau display as poster itu seperti yang saya lakukan tadi. Jadi dia akan langsung muncul. Gitu. Jadi mau tidak mau mahasiswa harus dealing with that gitu. Sudah langsung otomatis muncul. Itu poster. Yang button itu seperti contoh video yang pertama. Jadi ada label di situ, ada kemudian diklik akan keluar tadi ada teks, ada gambar. Ketika kita tidak klik itu tidak muncul. Tapi videonya tetap jalan. Nah, itu yang button. Begitu. Jadi mahasiswa punya pilihan, mereka mau klik atau tidak. Itu yang button. Kalau poster itu akan muncul dan mahasiswa tidak punya pilihan, mereka harus kerjakan itu dulu sebelum bisa lanjut. Begitu nggih? Bedanya. Makanya saya kan pilih poster. Kemudian kita bisa kasih judul ataupun misalnya ini key one. Nah, kemudian questionnya apa Bapak Ibu?
Karena ini tadi multiple choice, berarti kita kasih pilihannya, optionnya. Ya, kita misalnya ini A, ini B, ini saya supaya cepat aja nggih. Kemudian F option seperti biasa, ini C, S option, ini D. Misalnya multiple choice-nya pilihannya 4. Nah, kemudian yang benar itu diklik Bapak Ibu. Jadi kita sudah berikan jawaban betulnya yang mana. Misalnya A ini betul gitu ya. Jadi A ini correct. Oke. Nah, kemudian ada ini terserah Bapak Ibu mau bisa retry atau tidak, mau bisa enable atau tidak, random atau enggak gitu. Tinggal diklik aja. Kemudian percentage-nya bisa diisi 100. Kemudian kalau sudah tinggal diklik, oh ini ada adaptivity nggak usah dulu nggih. Ini tinggal klik done. Sudah, nah ini tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Mau di mana keluarnya. Oke, kita sesuaikan. Sip. Sudah ada 1. Jadi pertanyaan, which one, salah, which one is a phoneme harusnya ya. Terus kemudian jawabannya tadi yang A. Nah, nanti ketika kita mahasiswa menjawab A, kemudian klik check, itu akan dapat skor 1. Begitu seterusnya sampai akhir video. Jadi kita bisa nambahin tadi teks, bisa nambahin image untuk tambahan, atau kita bisa tambah pertanyaan. Pertanyaannya bisa multiple choice, bisa true false, bisa fill in the blank. Ada drag and drop. 1, ya. 1 kali stop 1. Nggak ada maksimalnya. Semakin banyak makin sering berhenti videonya. Begitu saja. Ya. Ya, karena langsung kita jelasin, kemudian ada pertanyaan, jelasin ada pertanyaan gitu. Jadi Bapak yang tadinya video Bapak Ibu kan Bapak Ibu jelasin terus nggih. Nah, terus mungkin kuisnya terpisah. Nah, kalau ini bisa langsung. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek pemahaman mahasiswa dari apa yang Bapak Ibu jelaskan langsung di videonya, begitu. Ini kita hitung sebagai interaktif video sementara ini, belum kuis. Bisa dimasukkan. Jadi ini otomatis ya, dienolkan bisa. Iya. Dienolkan bisa. Kan ini untuk materi. Oke. Betul Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi Bapak Ibu tadi yang saya bilang bahwa kita bisa prevent mahasiswa from skipping the video. Jadi mereka nggak bisa skip. Nah, ini add interaction ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ke bawah itu ada behavioral setting. Nah, bagian behavioral setting itu turun ke bawah. Turun ke bawah, kemudian ini diklik prevent skipping forward a video. Jadi mahasiswa tidak akan bisa skip. Ini. Prevent skipping forward a video. Nggak bisa. Nggak bisa stop. Maksudnya nggak bisa skip, dia nggak bisa lanjut. Ya, kan bisa dilanjut-lanjut gitu ya kalau di YouTube ya. Nah, kalau di sini asal kita klik ini mereka nggak akan bisa lanjut sampai selesai videonya. Gitu. Kalau mereka berhenti, ya berarti mereka tidak akan selesai mengerjakan pertanyaannya tadi. Nanti di bagian gradebooknya kelihatan, oh ini nilainya 1 misalnya, karena harusnya maksimal, maksudnya biasanya harusnya maksimal 100, nilainya cuma 25 karena cuma mengerjakan 1 pertanyaan dari 4 misalnya gitu. Oke. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah selesai semua tinggal klik on. Ini selanjutnya sama ya Bu, ada display option, ada grade-nya ini bisa di sini bisa dikasih maksimum grade 10, tapi nanti di gradebook setup di 0 kan juga bisa nggih.
Kemudian activity completion-nya juga bisa, misalnya kita set show activity as complete when condition are met, kemudian student must view. Kemudian save and return to the course. Oh, ini harus dikasih title. Ya, title-nya di atas sendiri. Udah tinggal save and return to the course. Dan jadi. Cuma jumlah pertanyaan yang Bapak Ibu mau berikan itu tergantung Bapak Ibu ya, tergantung bagian mana yang Bapak Ibu ingin pastikan mahasiswa itu paham, begitu. Jadi ini tinggal diklik nanti sudah muncul Bapak Ibu yang tadi. Baru ada satu pertanyaan ya. Nah ini ada satu dot saja karena saya baru bikin satu pertanyaan di sini. Begitu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena waktu saya sudah habis ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu masih bingung ini ketika ketika Bapak Ibu menambahkan ini interaktif content add. Nah, di bagian ini, di bagian bawah, oh mana ya tadi saya lihat sebentar. Oh, atau nanti ini aja Bapak Ibu. Nanti ini ada sebenarnya dia HP5, H5P itu ada tutorialnya. Nah, ini nanti tutorialnya saya share linknya di grup nggih. Ya, sip. Begitu. Demikian Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan? Sudah nggih? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup sesi kami. Sesi dari Pak Endro, saya dan Bu Eko. Lanjut ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.